Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rustiana, NIM 2411301285. Saya guru pendidikan agama Islam bidang studi akidah akhlak di NI Islamiyah Jeruk Lakar Santri Surabaya, sekaligus peserta PPK dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK UINSI Samarinda. Saya akan uji kerja di kelas 2A dengan materi akhlak terpuji, gemar membaca, dan menggunakan model pembelajaran DPL atau bisa disebut juga diferensiasi. Kira-kira bagaimana ya videonya? Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
pilihan ganda. Nanti kalian kerjakan secara individu, kerjakan sendiri tanpa menyontek teman di sebelahnya. Sudah paham? Sudah paham? Sudah siap mengerjakan soal? Nanti soal ini saya bagi ke kalian. Nanti kalian kerjakan. Kalau sudah dikerjakan, nanti bisa dikumpulkan di depan kelas, ya. Dikasih nama ya. Nama kalian ditulis, kerjakan tanpa menyontek. Kerjakan sesuai pengetahuan kalian. Apa arti dari gembar membaca dan manfaatnya. Ya, sudah dibagikan semua. Anak-anak bisa ditulis namanya di atas. Lihatkan tentang materi gemar membaca. Kalian bisa menyimak di video di depan kalian ini. Ya, di situ ada akhlak terpuji. Bisa dilihat di sini semuanya ya. Halo. Halo. Ya, sudah fokus semua. Bisa lihat di video ini. Di video ini adalah akhlak terpuji gemar membaca. Di sini Bu Ana menggunakan metode diferensiasi atau DBR, ya. Bisa kalian lihat di situ. Nah, di sini tujuan pembelajarannya yaitu supaya apa? Supaya peserta didik mampu menyimpulkan contoh dari sikap gemar membaca dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menemukan manfaat memiliki sifat gemar membaca dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu melaksanakan sikap gemar membaca dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut. Di sini ada gambar. Gambar ini adalah sumber ilmu juga. Karena apa? Gambar ini adalah mencerminkan contoh akhlak terpuji yang gemar membaca, ya. Selanjutnya, bagaimana pendapat kalian terhadap gambar di atas tadi, ya? Apakah kamu gemar membaca juga? Apa manfaatnya gemar membaca dan apa pula manfaat jika kamu rajin belajar, ya? Lanjut. Nah, di sini ada wahyu pertama yang diterima Rasulullah adalah perintah membaca. Di situ ada firman Allah yang berbunyi Iqra warab, yang artinya apa? Bacalah dengan nama
membuat sesuatu, berbagai kisah menarik, ajaran Islam dan lain-lain. Jadi kalau kamu ingin mengetahuinya, caranya bagaimana, ingin mengetahuinya itu kalian harus gemar membaca. Next, selanjutnya, bagi umat Islam membaca Al-Quran adalah wajib. Rasulullah memerintahkan umatnya untuk gemar membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan pedoman utama bagi umat Islam. Ya, jadi sekalian itu diwajibkan untuk membaca Al-Quran. Next, berikutnya, manfaat gemar membaca bagi anak. Nah, yang pertama, menstimulasi perkembangan otak. Ya, kalau kalian suka membaca, nanti otak kalian ini akan berkembang dengan baik. Ya, pertumbuhan dan perkembangan otak paling pesat adalah ketika anak berusia 2 tahun. Ya, karena masih termasuk dalam 1000 hari pertama kehidupan anak. Kemampuan berpikir. Buku Jendela Dunia merupakan ungkapan yang tepat. Membaca membuat anak mampu memahami isi cerita sehingga dapat melatih kemampuan berpikir dalam berbagai situasi. Selanjutnya, kemampuan bahasa. Kemampuan bahasa merupakan apa? Satu dari 4 aspek perkembangan anak. Membaca dapat memperluas kosakata dan tata bahasa yang baik, sehingga dapat membangun kemampuan komunikasi verbal dan tertulis anak kreativitas. Selanjutnya, membaca buku cerita yang disertai gambar dan aneka warna akan menstimulasi kreativitas dan imajinasi anak. Nah, ini manfaatnya dari gemar membaca, ya. Dari beberapa itu tadi ada berapa nomor itu manfaatnya? Ada 4. Itu pun masih banyak lagi manfaatnya. Lanjut ya. Sini nih, belajar mengenal konsep. Tidak anak kosakata, anak juga bisa dilatih sejak dini. Mengenal konsep tentang segala sesuatu yang ada di sekelilingnya. Misalnya warna, huruf, angka, bentuk benda, dan sebagainya. Yang ketiga, unggul dalam akademik. Membaca menjadi satu di antara kunci dalam kesuksesan akademik anak sejak usia dini. Ketika sudah dibiasakan sejak kecil hingga dewasa, anak akan terbiasa untuk membaca baik dalam keseharian maupun belajar untuk kepentingan akademik. Selanjutnya, kepentingan akademik. Unggul dalam akademik. Membaca menjadi satu di antara kunci dalam kesuksesan akademik anak sejak usia dini. Ketika sudah dibiasakan sejak kecil hingga dewasa, anak akan terbiasa untuk membaca baik dalam keseharian maupun belajar untuk kepentingan akademik. Kepentingan akademik, pengetahuan umum yang lebih luas, atensi atau perhatian, dan konsentrasi yang lebih baik merupakan manfaat membaca lainnya. Tentu hal tersebut menunjang. Ya, next, berikutnya perkembangan mental. Nah, anak yang terbiasa membaca sejak dini dapat tumbuh menjadi anak yang percaya diri dan mandiri. Kebiasaan membaca juga dikaitkan dengan rasa disiplin tinggi dan kemampuan dalam memecahkan masalah. Lanjut, manfaat rajin membaca lainnya adalah melatih anak untuk lebih tenang, menjadi saran yang bermanfaat sebagai pelarian dari masalah atau sesederhana kita ketika ia sedang bosan. Yang kelima, kemampuan sosialisasi lebih baik seperti
dijelaskan di atas. Membaca bisa bermanfaat untuk kemampuan bahasa dan bisa membangun kemampuan komunikasi menjadi lebih baik. Bila kemampuan komunikasi baik, maka anak akan mampu bersosialisasi dengan baik pula. Next, lanjut. Yang keenam, mengelola stres. Jadi membaca itu anak-anak bisa membuat kalian tidak stres, ya. Bisa dilihat di sini. Pengetahuan umum yang luas juga memudahkan anak untuk bergaul dengan siapa saja, ya. Dengan kemampuan bersosialisasi dan komunikasi yang baik, anak juga lebih mampu untuk mengelola stres. Jadi membaca itu bisa menghilangkan stres. Yang ketujuh, kebutuhan. Apabila anak terbiasa melihat dan mengalami sendiri bahwa membaca buku merupakan hal yang menyenangkan, kebiasaan ini akan berkembang menjadi suatu kebutuhan yang terus dicari anak hingga ia dewasa. Nantinya anak akan cenderung lebih memilih buku sebagian hiburan daripada menonton televisi atau main apa? Ya, main gadget, ya. Lanjut, next. Selanjutnya adalah selesai. Ya. Dari materi ini kamu dapat menyimpulkan, ya, banyak sekali manfaat dari gemar membaca. Karena kalian sudah melihat materi yang ada di layar ini tadi, nanti kalian akan saya buat kelompok. Setiap kelompok itu ada 5 anak, ya. Nanti kamu diskusi dengan kelompok kalian, ya. Apa kesimpulan dari nanti gemar membaca ini? Nanti kalian simpulkan dengan teman-temanmu, dan nanti dari salah satu kelompok akan mempresentasikan ke depan, ya, tentang kesimpulan dari pertanyaan itu tadi, ya. Nanti kelompok yang lain akan menanggapi, ya, teman kalian yang sedang presentasi. Paham ya? Paham ya? Di sini Bu Ana akan membentuk kelompok dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Sudah dibentuk kelompok sama Bu Guru. Nanti ini lembar diskusi kalian. Nanti kalian memberikan kesimpulan. Kalian isi di sini, ya, kesimpulan kalian. Nanti teman kalian berpresentasi, kalian tanggapi kesimpulannya. Sudah paham? Ini saya bagikan, kamu diskusikan dengan teman sekelompok kalian, ya. Ditulis nama kelompoknya, kelompok berapa, namanya siapa saja. Nah, ini. Ya, kalau sudah diisi namanya, ini dibaca pertanyaannya, ya. Nomor 1, mengapa membaca dianggap sebagai kebiasaan? Nanti kalian berdiskusi dengan teman kalian, ya. Semangat ya. Kelompok 3. Sudah selesai semua? Sudah selesai semua? Karena kalian sudah berdiskusi dengan teman kalian untuk memberikan kesimpulan dari apa itu diskusi kelompok dari tema gemar membaca ini tadi. Nanti ada salah satu kelompok yang maju mempresentasikan kesimpulannya. Kalau kalian nanti ada temannya yang maju, nanti
ya, kita menjadi pintar. Ya, asalnya tidak tahu menjadi tahu. Ya, jadi Mas Randy dan kelompoknya ini harus sering-sering membaca. Supaya apa? Supaya bisa mengerti. Ya, ya Mas Randy ya, tetap semangat. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4 dan kelompok 3. Kalian sudah mempresentasikan maju ke depan. Ada yang menyimpulkan, ada yang berpendapat. Ya, inti dari kesimpulan ini adalah kalian itu harus senang, harus suka gemar membaca. Karena manfaat dari gemar membaca itu sangat banyak sekali. Yang pertama itu menambah wawasan kalian, ya. Yang tidak tahu menjadi tahu. Yang kedua, cara berbahasa kalian akan menjadi baik kalau kalian suka membaca. Cara berpikir kalian juga akan kritis, ya. Bisa luas cara menjawab soal-soal yang akan diberikan kepada kalian, ya. Untuk hari ini kalian sudah kunjung, sudah mau maju ke depan, sudah mau berpresentasi dengan baik, sudah berani, tetap semangat belajarnya. Nah, sekarang Bu Ana mau tanya, ya, mau tanya, nanti kalian jawab. Bagaimanakah yang menurut kamu hal paling sulit dari pelajaran ini? Ada ya? Semua paham apa manfaatnya gemar membaca? Ya, kalian akan menambah ilmu, berbahasa dengan baik, berpikir kritis, menghilangkan stres dan lain-lain, ya. Pertanyaan yang kedua, apa yang akan kamu lakukan jika kalian memperbaiki hasil belajar kalian? Supaya hasil belajar kalian mendapatkan nilai yang bagus itu bagaimana? Dengan apa? Dengan giat belajar, ya. Dengan sering-sering membaca buku, ya. Yang ketiga, kepada siapa kamu akan meminta bantuan ketika kamu mendapatkan kesulitan saat belajar? Kepada orang tua, iya, kepada saudara kalian yang lebih tua. Jadi kalian bisa minta pendapat biar kalian bisa diajari, ya. Ya, untuk selanjutnya yaitu kalian akan saya kasih soal lagi. Karena apa? Karena kalian tadi sudah diterangkan sama Bu Guru, sudah melihat materi yang kalian lihat